Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Natasha Rahman, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 6, mahasiswa Politeknik Pembangunan Yogyakarta Magelang akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya untuk pemenuhan mata kuliah penjaminan mutu dengan materi perencanaan keamanan dan penjaminan mutu pangan produk pada produk manisan cabai. Sebelumnya, salam hormat saya ucapkan kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Endah Puspito Jati, STPMP, dan Ibu Novia Aristi Rahayu, STP, MSC. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk pada penjelasan pertama tentang upaya perencanaan keamanan dan penjaminan mutu pangan produk manisan cabai. Yaitu yang pertama, perencanaan upaya pencegahan kontaminasi fisik, kimia, dan biologi pada produk manisan cabai. Latar belakang dari pemilihan perencanaan upaya pencegahan kontaminasi fisik, kimia, dan biologi pada produk manisan cabai ini. Keamanan pangan adalah upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan fisik dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia yang memiliki konsep pangan tidak menyebabkan bahaya konsumennya ketika disiapkan atau dikonsumsi sesuai aturan. Pangan yang aman merupakan produk pangan yang bebas dari bahaya fisik, mikrobiologi, dan kimia, atau produk yang tidak menyebabkan keracunan atau penyakit setelah mengonsumsinya. Jaminan mutu adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan sesuatu keyakinan yang memadai bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu. Manisan cabai merah merupakan salah satu inovasi hasil olahan sayuran dengan menambahkan gula sebagai pengawet alami. Perendaman manisan akan membuat kadar gula meningkat dan mengurai kadar air yang terdapat dalam buah. Proses ini akan memperlambat pertumbuhan mikroorganisme, jamur, atau kapang, dan perusak produk lainnya sehingga produk menjadi lebih tahan lama. Yang pertama, yaitu pencegahan kontaminasi fisik. Kontaminasi fisik merupakan jenis kontaminasi makanan yang disebabkan oleh benda asing. Kontaminasi ini biasanya terjadi saat proses produksi makanan. Benda yang mencemari makanan bisa saja melukai korbannya. Jenis kontaminasi ini berpotensi memicu kontaminasi biologis yang menyebabkan infeksi penyakit. Contoh-contoh kontaminasi fisik yakni potongan kuku, plastik, rambut, atau kotoran lainnya. Kemudian pencegahan atau upaya yang dilakukan dalam pencegahan kontaminasi fisik. Yang pertama yaitu penggunaan masker pada proses pengolahan manisan cabai. Yang kedua, penggunaan sarung tangan pada saat proses pengolahan hingga pengemasan manisan cabai. Yang ketiga, penggunaan penutup kepala selama proses pengolahan hingga pengemasan manisan cabai. Pemisahan alat masak atau pengolahan untuk manisan cabai yang sudah matang dengan manisan cabai yang masih mentah. Selanjutnya, perendaman cabai menggunakan bahan yang aman di dalam air kapur sirih agar mempertahankan tekstur buah terhadap suhu pemanasan, bahkan dapat memperbaiki tekstur buah yang lunak. Kemudian melakukan proses blanching menggunakan air yang bersih, sehingga pada saat proses blanching tidak terkontaminasi bahan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah mencuci tangan sesering mungkin setiap kali memegang sesuatu apapun dan menggunakan alat masak yang aman seperti stainless, sehingga kontaminasi fisik lebih minim untuk terjadi. Selanjutnya, yang kedua adalah pencegahan kontaminasi kimia. Kontaminasi kimia salah satu penyebab umum makanan terkontaminasi adalah bahan-bahan kimia yang berasal dari luar ataupun dari dalam makanan itu sendiri. Jenis bahan kimia yang berasal dari dalam bahan makanan, misalnya racun pada beberapa jenis hasil pertanian pada cabai.
Upaya dan pencegahan kontaminasi kimia yang dapat dilakukan pada saat budidaya cabai yaitu yang pertama, pemberhentian penggunaan pupuk kimia sebulan sebelum panen, sehingga pada saat panen eh, sisa-sisa pupuk kimia itu sangat minim untuk ditemukan. Yang kedua yaitu pemberhentian penggunaan pestisida kimia sebulan sebelum panen. Sama seperti pupuk kimia, pada luar cabai tidak ditemukan lagi zat-zat kimia dari pestisida setelah sebulan pemberhentian. Kemudian penyemprotan atau penyiraman tanaman menggunakan air yang bersih. Yang selanjutnya yaitu pencegahan kontaminasi kimia pada saat panen dan pasca panen yang dapat kita lakukan adalah yang pertama pencucian hasil panen cabai dengan menggunakan air yang bersih. Sehingga tidak ada kontaminasi air atau air yang mengandung kimia sehingga hasil panen aman untuk digunakan pada saat proses selanjutnya. Yang kedua yaitu penyimpanan hasil panen di tempat bersih yang terbebas dari bahan kimia. Contohnya di tempat-tempat yang terdapat mobilitas kendaraan umum, kemudian bahan-bahan yang mengandung logam dan lain-lainnya. Selanjutnya hasil panen atau pada saat pasca panen disimpan di tempat yang kering. Selanjutnya yaitu upaya dan pencegahan kontaminasi kimia pada saat produksi atau pengolahan yang dapat kita lakukan adalah penggunaan kemasan standing pouch aluminium foil plastik yang bermaterial PET atau ALU atau LLDPE. Selanjutnya yaitu tempat produksi pengolahan produksi diletakkan di ruangan tertutup yang terbebas dari polusi udara, kendaraan, atau polusi pembakaran. Kemudian selanjutnya disimpan di tempat yang bersih, sehingga tidak ada kontaminasi kimia dari bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan setelah hasil pengolahan atau manisan cabai matang. Kemudian menggunakan pengawet dan pemanis dengan bahan alami. Contohnya pada saat pengolahan manisan cabai menggunakan gula asli. Yang selanjutnya yaitu melanjutkan dari slide sebelumnya yaitu upaya pencegahan kontaminasi kimia dengan kemasan standing pouch aluminium foil plastik. Kemasan aluminium foil atau alufoil menempati posisi yang penting dalam produk kemasan fleksibel karena memiliki barir atau sifat penghalang terhadap oksigen, air, udara, kelembapan, dan sinar matahari langsung agar produk tidak lekas melempem serta mencegah produk menjadi tengik. Alufoil memiliki sifat tidak berbau, tidak ada rasa, tidak berbahaya, dan higienis, serta tidak mudah membuat pertumbuhan bakteri dan jamur, sehingga sangat aman dan cocok untuk dijadikan kemasan makanan. Selanjutnya adalah upaya pencegahan kontaminasi biologis. Kontaminasi biologis adalah proses kontaminasi makanan karena zat yang dihasilkan oleh makhluk hidup, seperti manusia, hama, atau mikroorganisme. Beberapa hal yang masuk dalam kontaminasi biologis adalah kontaminasi bakteri, virus, dan parasit yang ditularkan melalui air liur, darah, atau kotoran. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada saat melakukan produksi atau pengolahan cabai menjadi produk manisan cabai untuk mencegah kontaminasi biologis adalah yang pertama, satu sortasi grading hasil panen cabai yang bagus dengan yang terkena hama penyakit atau pate. Kemudian pencucian hasil panen dengan air bersih. Selanjutnya yaitu peniadaan toilet di dalam ruang produksi dan di sekitaran ruang produksi. Yang kedua yaitu peniadaan kandang hewan dalam bentuk jenis apapun atau sangat jauh dari ruang produksi. Hewan jenis apapun dilarang masuk ke dalam ruang produksi. Selanjutnya, melakukan produksi di ruangan yang bersih dengan ruangan keramik dan tertutup.
Kemudian menggunakan pakaian bersih pada saat proses produksi. Selanjutnya yaitu perebusan cabai di air mendidih sebelum diolah menjadi manisan cabai, sehingga mikroorganisme, bakteri, dan virus yang ada pada cabai telah mati pada saat proses perendaman cabai di dalam air mendidih, namun hanya dalam kurun waktu yang sedikit atau sebentar. Selanjutnya, pengeringan dan penjemuran cabai di dalam oven. Jikalau dilakukan di luar oven atau terkena cahaya matahari, ditakutkan akan terkena kontaminasi biologis seperti bakteri, polusi udara, dan mikroorganisme lainnya. Kemudian selanjutnya menggunakan kemasan aluminium foil standing pouch dengan ziplock sehingga pada saat kemasan telah dibuka masih bisa ditutup dengan aman menggunakan ziplock sehingga tidak terkontaminasi bakteri maupun mikroorganisme lainnya yang ada pada udara. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyimpanan di ruang tertutup dari sinar matahari dan suhu ruangan atau lebih dingin. Sekian presentasi dari hasil perencanaan keamanan pangan dan penjaminan mutu pada produk olahan manisan cabai yang telah saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah penjaminan mutu pertanian pada semester kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.